Dengan penuh sukacita kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam kebaktian Minggu 2 setelah Epifanias 18 Januari 2026. Dengan bimbingan topik, di dalam Dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Mari kita puji Tuhan dari buku nyanyian nomor 12. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa gelap dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami yang percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kembali kita bernyanyi. Percaya, bagi dan
Kita dengarkan hukum Tuhan dari titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan, mari kita meminta kekuatan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami biar melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami, dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah
di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, yang diambil dari Mazmur 40 ayat 5 sampai 15. Mari kita baca secara responsoria. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat sejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, sejenak kita ikuti warta minggu kedua setelah Epifanias Minggu 18 Januari 2026. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Warta umum, anak lahir pada hari Sabtu 10 Januari 2026 telah lahir seorang putri bagi keluarga Bapak E. Tampu Bolon, Ibu M. Boru Gultom, alamat Jalan Sidomulyo 1, Sektor Padang Bulan 2. Ibu dan anak yang baru lahir dalam keadaan sehat. Pada hari Sabtu 17 Januari 2026 telah lahir seorang putra bagi keluarga Bapak P. Siregar ST, Ibu Hot Maulina Boru Silaban SPD, alamat Jalan Budi Luhur, Sektor Pengayoman, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Jemaat yang pindah, mulai minggu hari ini 18 Januari 2026, telah pindah jemaat kita, keluarga Ibu Nyonya L. Lumbantoruan atau Setia Boru Sianipar Opudamos, alamat Jalan Pandau Permai, Sektor Pandau Permai, pindah ke HKBP Pandau Permai Resort Pekanbaru. Jemaat meninggal pada hari Minggu 11 Januari 2026 telah meninggal dunia Ibu Rustiana Boru Tapu Bolon, Opung Rivelo Boru, umur 79 tahun. Alamat Jalan Kampung Kelapa II, nomor 65A, Sektor Pintu Angin Sukaterus. Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Suara Koinonia, pelayan minggu pukul 9 dan pukul 11 WIB. Pengkhotbah pada ibadah pukul 9 ini adalah Pendeta Pantas JR Lumban Tobing MTH, Pendeta Fungsional HKBP Immanuel Metro Permata, Resort Tangerang Kota, Distrik 21 Banten. Pengkhotbah pada pukul 11 WIB, Pendeta Victor Singal H. Silalahi STH MM, Preses Distrik 15, Sumatera Bagian Selatan. Sokongan dana diakoni sosial. Pada hari Minggu 25 Januari 2026, kita mengumpulkan sokongan dana program diakoni sosial melalui amplop khusus diantar ke depan setelah khotbah bersama dengan persembahan kedua. Sermon Parhalado HKBP Pekanbaru. Sermon Parhalado HKBP Pekanbaru akan dimulai pada hari Jumat 23 Januari 2026 pukul 17 WIB di Konsistori.
launching orientasi tahun pelayanan HKBP 2026 dan perayaan ulang tahun HKBP Pekanbaru pada hari Minggu 25 Januari 2026 akan diadakan acara launching orientasi tahun pelayanan HKBP 2026 di HKBP Pekanbaru dengan tema Transformasi Pengajaran Iman di Tengah Keluarga, Ulangan 6 ayat 4. Dan sekaligus acara perayaan ulang tahun HKBP Pekanbaru ke-74 21 Januari 2026 di setiap jadwal ibadah. Program aksi sosial penyerahan bantuan untuk korban bencana alam banjir bandang di Sibolga, Tapanuli Tengah pada tanggal 1 sampai 4 Januari 2026 telah diadakan aksi sosial penyerahan bantuan dari HKBP Pekanbaru untuk korban bencana alam banjir bandang di Sibolga, Tapanuli Tengah. Kegiatan ini telah berlangsung dengan baik dan lancar yang dipimpin oleh Pendeta Donda Simanjuntak MTH, Pendeta Resort, dan tim yang diutus oleh gereja. Majelis gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan pihak yang telah memberikan bantuan dan partisipasi untuk mendukung kegiatan ini. Rangkuman kegiatan ini akan kita saksikan melalui tayangan video setelah pembacaan warta. Persembahan tahun baru ibadah keluarga pukul 00 WIB kepada seluruh jemaat dihimbau agar menyerahkan persembahan ibadah keluarga tahun baru 2026 pukul 00 WIB. Retreat pegawai gereja dan pegawai badan usaha HKBP Pekanbaru ke Harau Sumbar. Pada hari Senin 19 Januari 2026, karyawan HKBP Pekanbaru dan karyawan badan usaha atau kumpulan sukacita Pergudungan akan mengadakan perjalanan ke Harau, Sumatera Barat dalam rangka family gathering yang didampingi oleh Situa JHD Siregar, Situa F. Boruh Tauruk, dan Situa Dr. Andus E. Simanjuntak. Suara Diakonia, ulang tahun Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada tanggal 18 sampai 24 Januari 2026. Mari baca dan renungkan firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang sakit dalam pemulihan ataupun sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website HKBP Pekanbaru. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan waktu ini kepada Inang Pendeta Donda Simanjuntak untuk menyampaikan rangkaian kegiatan selama di Sibolga, Tapanuli Tengah. Shalom. Shalom, Amang Inang, saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Amang Inang dan saudara-saudara kami terkasih, kunjungan kita aksi sosial kepada saudara-saudara kita yang terdampak banjir bandang di Sibolga, Tapanuli Tengah telah berjalan dengan baik dan lancar. Sungguh karena anugerah Tuhan yang luar biasa, lebih daripada yang kita pikirkan dan harapkan. Tuhan memberi begitu banyak berkat buat saudara-saudara kita yang terdampak banjir bandang di Sibolga Tapteng Nias melalui Amang dan Inang saudara-saudara kami semua yang sudah dikumpulkan dana untuk sumbangan ke Sibolga Tapteng Nias. Pada akhir tahun sudah disampaikan oleh Amang Bendahara kita 170 juta, tapi makin bertambah lagi sehingga jumlah keseluruhan yang sudah diterima yaitu
202.750.000 rupiah. Semua ini adalah partisipasi dari jemaat kita, ada juga dari organisasi lain di luar gereja kita, dan semuanya ini nanti akan kita daftarkan dengan baik dan kita cantumkan, nanti bisa kita lihat di mading atau di warta jemaat kita. Amang Inang kita punya tim yang luar biasa yang berangkat ke sana, yang dipakai Tuhan, mulai dari anak-anak hingga lansia, semua lengkap berangkat ke Sibolga Tapteng berjumlah 12 orang. Semua dengan kerelaan hati dan sungguh-sungguh untuk berkunjung ke Sibolga dan Tapteng. Kami undang mereka untuk maju ke depan supaya kita juga mendengar kesaksian mereka tentang pelayanan ke saudara-saudara kita yang terdampak banjir bandang di Sibolga Tapteng Nias. Inilah anak-anak kita, Leoni, Gabriel Simanjuntak, Gio Simanjuntak, Given Simanjuntak, Opung Ganda Boru Simamora, Inang Guru Boru Sihombing, Amang Given, Amang Simanjuntak, Inang Besta Simanjuntak, Amang Guru Simanguncok, Simangunsong, dan Amang Tobing. Amang Inang banyak Simanjuntaknya ya, bukan disengaja, betul-betul tidak disengaja. Karena kita tidak ada mengatakan akulah, tidak. Tapi dengan sukarela mengatakan, Inang kami bisa ikut, silakan. Tapi kita ini pekerjaan sukarela. Dan ini tidak ada digaji, saya bilang, mau katanya. Karena semua dana yang kita pakai untuk kepentingan kunjungan kita, dan kita beri kepada saudara-saudara kita, dan pengeluarannya ada untuk keperluan amplop goodie bag buat anak-anak kita yang ada di sana. Karena apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada semua karena kasih karunia Tuhan dan kasih setia Tuhan. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh Amang Inang, jemaat AKBP Pekanbaru yang sungguh luar biasa. Kami sangat merasakan dan melihat betapa uluran kasih tangan Tuhan lewat jemaat Pekanbaru sudah ditunggu-tunggu dan ditunggu-tunggu oleh mereka, saudara-saudara kita yang ada di Sibolga. Kami percaya Tuhan bekerja lewat seluruh Amang Inang yang ada di jemaat Pekanbaru, sehingga kami boleh menyalurkan apa yang menjadi cinta kasih jemaat Pekanbaru kepada saudara-saudara kita yang ada di Tapteng. Saya pikir tepuk tangan buat kita semua dulu. Anugerah Tuhan tidak bisa kami lihat dan tidak bisa kami bayangkan. Kami berangkat di dalam segala ketidakpastian. Kami namakan tim ini Strong Mission Trip Tapteng. Ide daripada generasi muda, kami lead. Apa yang menjadi empati, kekompakan, naluri dari jemaat Pekanbaru sejak November kami lihat sudah terkumpul dengan baik. Kami siap berangkat di detik-detik terakhir tanggal 1 Januari 2026. Ini adalah kasih setia Tuhan yang bekerja di seluruh hati Kristus yang ada di jemaat Pekanbaru. Sekali lagi, spontanitas ini kami lihat adalah karena pekerjaan tangan Tuhan. Tuhan berkuasa. Kami melihat tidak ada yang bisa kita pikirkan di dalam akal sehat manusia ketika kita hadir di sana. Dan kami bisa melihat semua kategorial hadir dari anak sekolah minggu, pra-remaja-remaja, hingga lansia, menopang tangannya, mendoakan, menyapa, memotivasi, menggembirakan hati yang sekejap. Kita bisa melihat betapa Tuhan berkarya lewat kunjungan kasih jemaat Pekanbaru di Tapanuli Tengah. Kami mau berdoa biarlah jemaat AKBP Pekanbaru terus diberkati, memiliki hati Kristus. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh Amang Inang yang berperan mendoakan, membagikan motivasi, membagikan materi sehingga pelayanan luar biasa ini bisa terjadi. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Amin. Shalom, saya mewakili anak sekolah minggu dan saya merasa senang bisa ikut menyalurkan bantuan ke korban bencana di Sibolga. Setelah saya melihat
langsung. Saya terharu karena mereka masih ada di pengungsian, belum ada rumah, tapi mereka bergembira dan memuji Tuhan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih buat tim yang diberi nama Strong Mission Trip. Anggia ma amang inang tu akatikinan nengro dakolan di kegiatan non kita berkarya, tapi juga untuk yang lain. Jadi amang inang, mari kita lihat rangkuman kegiatan Strong Mission Trip yang diprakarsai oleh HKBP Pekanbaru, Kesibolga, dan Tapteng. Ya, kami persilahkan untuk mengambil tempat duduk. Karena apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada itu? Bukankah orang-orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Dengan penuh rasa syukur di hadapan Tuhan Yang Maha Besar, kita keluarga besar HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, telah menyelesaikan misi pelayanan kasih ke wilayah korban musibah banjir bandang pada bulan November tahun 2025 di Tapanuli Tengah. Sebagai perwujudan tanggung jawab iman dan panggilan, Tuhan turut hadir di tengah saudara-saudari kita yang sedang mengalami musibah. Inilah kemauan Tuhan Yesus Kristus untuk kita selalu mau mengerjakan pelayanan ini. Pada hari pertama 2 Januari 2026, tiba di RBM Hepata Sibolga. Aik pedangan ulit hati, mak bering di pangungsi, hati biso mak bering di pangungsi. Aik parik na biso dibuat, aik parik selalu RBM Hepata atau Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat Hepata merupakan pelayanan yang dijalankan oleh Pria Kristen Batak Protestan untuk mendampingi saudara-saudara penyandang disabilitas. RBM Hepata atau Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat Hepata merupakan pelayanan yang dijalankan oleh Pria Kristen Batak Protestan untuk mendampingi saudara-saudara penyandang disabilitas agar mereka memperoleh penguatan, pemberdayaan, serta kesempatan untuk hidup mandiri dan bermartabat di tengah masyarakat. Pada hari kedua, 3 Januari 2026, pelayanan kita berlanjut ke HKBP Aloban, Resort Poriahan. Di tempat inilah kami menyaksikan sebuah keajaiban yang melampaui logika manusia. Di tengah amukan banjir bandang yang datang dengan kekuatan dahsyat, Tuhan menyatakan kekuasaannya melalui sesuatu yang sederhana, sebuah pohon nangka. Pohon itu berdiri teguh menjadi perisai kehidupan, menahan terjangan air yang mengamuk, membelokkan arus deras yang seharusnya melulu lantakan deretan rumah warga. Ketika segalanya tampak tak berdaya, tangan Tuhan bekerja melalui ciptaannya. Dan peristiwa ini bukan sekedar cerita, melainkan kesaksian firman yang hidup. Kami dengar langsung dari saudara kita sendiri yang bersaksi bahwa di saat segalanya terasa gelap dan harapan hampir pada, kasih Tuhan masih terus berkarya dalam hidup mereka. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebab itu dalam kesusahan sangat terbukti. Di HKBP Aloban, kita juga melayani dari orang tua hingga anak-anak.
dari jemaat melalui motivasi doa dengan pemberian boras Supermitonti sebagai lambang dukungan doa, peneguhan doa, dan penguatan iman, serta melayani anak-anak sekolah minggu dengan bingkisan makan bersama. AKBP Bahir. Di desa Bahir ini, seluruh rumah warga mengalami kerusakan total. Dari Anuban, kita melanjutkan perjalanan ke atas bukit ke AKBP Bahir. Dan menetap sementara di gedung Serbaguna Di desa Bahir ini, Poria. seluruh rumah warga mengalami kerusakan total karena dihanyutkan banjir bandang. Saat ini, seluruh saudara-saudara kita telah mengungsi dan menetap sementara di gedung Serbaguna AKBP Poria. Untuk saudara-saudara kita yang dari Bali serta desa Siromi Kembar, kita berikan boras Supermitonti menyerahkan bingkisan serta berbagi sukacita. Untuk saudara-saudara kita yang dari Bayu serta desa Siromi Kembar, kita berikan boras Supermitonti menyerahkan bingkisan serta berbagi sukacita. Penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang menantikan Dari kabar baik. informasi saudara-saudara kita di sana, Pada masih hari ada ketiga, satu saudara kita Januari yang belum ditemukan. 2020, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga yang menantikan kabar baik. Pada hari ketiga, yang dipimpin Januari oleh Pendeta Paten 2020, Sidabutar, kita melaksanakan ibadah bersama jemaat di HKBP Huta Nabolon, Resort Tukar yang dipimpin oleh Pendeta Paten Sidabutar, yang dihadiri kurang lebih 450 jiwa korban musibah banjir. Walaupun lingkungan gereja masih dalam keadaan tergenang air banjir, ibadah tetap berlangsung dengan penuh sukacita, sekalipun orang tidak berdoa, sekalipun tidak ada hasil pada Pada kesempatan aku ini, akan hal yang sama bersorak-sorai kita di berikan dalam boras beriaria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. serta Pada makan kesempatan ini, bersama. hal yang sama kita berikan boras Supermitonti, berbagi kasih, sukacita, serta makan bersama. Hingga saat ini masih terdapat 7 saudara kita di sana yang masih belum ditemukan. Kiranya kuasa Tuhanlah yang berkuasa memberikan penghiburan dan kekuatan sejati. Pada sore harinya, kita melanjutkan perjalanan ke HKBP Batu Bolon, Resort Air Mokok. Bantuan diserahkan melalui Pendeta Sangga Harapan Temanggung MPD. Pada tanggal 7 Januari 2020, pelayanan misi dilanjutkan ke HKBP Sibuluan, Resort Sibuluan, dukungan kepada Pada jemaat tanggal 7 yang Januari terdampak bencana, 2020, yang dipimpin misi oleh dilanjutkan Pendeta ke Tumpul HKBP dan Sibuluan, Anggota Gaul Resort STH. dukungan kepada Berikutnya, jemaat kita mengunjungi yang terdampak HKBP Sipange, bencana, Resort Sipange, yang dipimpin oleh Pendeta Borno Desi Eding STH, yang bertujuan Berikutnya, menguatkan kita iman, mengunjungi menyalurkan HKBP bantuan, Sipange, dan menyatakan Resort bahwa Sipange, kita yang hadir dipimpin bersama oleh mereka Pendeta dalam Borno masa Desi kesesakan. STH, yang bertujuan menguatkan iman, menyalurkan bantuan, dan menyatakan bahwa kita hadir bersama mereka dalam masa kesesakan. Siap kami desa Albabayu Mandong Mandari Ulang. Sebab kami penduduk Jalan Amir desa Albabayu Gunung Rasul Mulia Kasih Apakah Cino Nado Gunung Gunung Tuhan, pada pagi ini saya Pendeta Nixon Simajutak Proses Distrik 9 Surga Taman Tenang Hias, kedatangan tamu dari AKBP Pekanbaru Minang Pendeta Yuda Simajutak yang beberapa hari ada di Surga. Tuhan, bantuan langsung pagi hari ini yang saya terima kasih kepada Minang Pendeta Yuda Simajutak juga kepada seluruh jemaat kedatangan tamu dari Pekanbaru. Kiranya setiap kita yang menyaksikan perjalanan ini dapat merasakan bahwa pelayanan adalah panggilan bersama, bukan hanya tugas segelintir orang. Doa, kepedulian, dan dukungan kita semua adalah kekuatan bagi saudara-saudara kita yang sedang bangkit dari keterpurukan. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Amin. AKBP Kaipropang, AKBP Punyaha, dan sekitarnya jemaat yang dilayani sewaktu
juga kepada kaptennya sekali lagi jemaat Amang Inang, terima kasih banyak untuk dukungan Pekanbaru doa, yang telah untuk dukungan semangat, menyerahkan dan semua yang Amang Inang berikan kepada saudara-saudara kita sangat berarti. Kiranya kita selalu menjadi berkat dimanapun kita berada. Sebagai bentuk doa untuk kita dari sini, dari HKBP Pekanbaru kembali kita bernyanyi ada satu lagu yang menguatkan, dan inilah doa kita buat saudara-saudara kita. Nanti setelah ini Tuhan Yesus anak huria kita, guruni huria kita akan menyampaikan juga satu lagu yang menjadi doa dari kita semua. Mari kita bernyanyi. Silahkan untuk tim multimedia. Tude batado pakirimon mi. Doa pengharapan bahwa Tuhan akan selalu memelihara kehidupan kita dan juga kehidupan saudara-saudara kita yang sedang terdampak banjir. Mari kita mendoakan mereka, Amang Inang, dan juga kita berdoa buat diri kita supaya kita semakin mampu menumbuhkan pengharapan kita dan juga orang lain. Doa kirimu kita nolak na awang-awangi ibarado aku sakit totong do diramori Terpujilah Tuhan, dialah yang dimuliakan melalui semua pelayanan kita, melalui gereja HKBP Pekanbaru. Shalom Amang Inang, Tuhan memberkati. Kami persilakan buat boru kita, Cindy Bakara, untuk menyampaikan doa juga melalui lagu yang akan dia nyanyikan. Amang Inang yang terkasih, hari ini kita mau sama-sama menyatakan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Sama seperti pohon nangka di video tadi, kita percaya bahwa di setiap kesusahan kita, di setiap kesusahan saudara kita, akan selalu ada kebaikan Tuhan di hidup kita. Of the goodness
goodness of God. Abang Inang boleh bernyanyi bersama saya. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my day I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Bersama-sama kita pujikan. And all my life been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful,
puji dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kembali kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiran Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom juga untuk remaja Naposo Bulung. Selamat hari Minggu bagi kita semua jemaat Tuhan yang berbahagia. Amanginang yang dikasihi Tuhan, kita sampai kepada firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita pada hari Minggu ini, yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal 1 dimulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 9. Saya akan bacakan keseluruhan ayat tersebut. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Amanginang yang kasih Tuhan, sangat bangga dan sangat begitu mengapresiasi kemurahan hati Amanginang, saudara-saudara, atas kepedulian yang terjadi di Tapanuli Raya dan sekitar. Semoga itu juga menjadi bagian dari penyerahan diri kita kepada Tuhan, mengingat bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam hidup tidak ada yang bisa memprediksi. Yang bisa kita lakukan adalah penyerahan yang sepenuhnya kepada Tuhan. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita masuk ke minggu yang disebut dengan minggu setelah Epifanias. Kalau 2 minggu yang lalu kita tiba dalam minggu Epifanias atau Epifani, bahwa Allah membuka diri, Allah menyatakan diri, Dia sengaja membuka diri. Lalu minggu hari ini adalah minggu kedua, bagaimana orang yang telah bertemu dan yang telah melihat Allah. Minggu setelah Epifanias adalah dampak dari pertemuan dengan Allah yang terlihat. Ya, jadi sekali lagi, kalau minggu Epifanias adalah Allah yang membuka diri, menampakkan diri. Lalu minggu setelah itu yang kita sebut dengan minggu-minggu setelah Epifanias adalah apa action, apa dampak dari pertemuan dengan Allah yang telah menunjukkan dirinya kepada kita. Korintus adalah daerah yang sangat dinamis, sebab dia dikabarkan sesuai dengan informasi teologi bahwa Korintus berada di pinggiran, ya, di pinggiran sungai atau di pinggiran pantai, sehingga mobilisasi dalam segala hal begitu dinamis, baik pola pikir, pengetahuan, ekonomi, politik, dan cara pandang sangat cepat berubah. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pergerakan yang begitu cepat dan mengantisipasi perubahan yang
drastis juga perlu ada kecepatan juga bagi gereja pada zaman itu di Korintus. Nah, gambaran Korintus yang sering digambarkan sebagai daerah yang sangat dinamis, tetapi cenderung dalam berbagai budaya pementasan pada waktu itu di Kekaisaran Romawi, Korintus ini diibaratkan sebagai orang yang mabuk. Jadi tidak ada yang menjadi contoh dari Korintus. Jadi diibaratkan sebagai yang pemabuk, diibaratkan juga sebagai karakter pribadi atau bangsa yang penuh dengan ketidakberesan. Sehingga ada seorang sampai dengan menyebut bahwa Korintus itu adalah cerdas secara intelektual, makmur secara materi, tetapi korup secara moral. Jadi dia daerah yang kita sebut tadi karena daerah pantai itu mudah maju, jadi mereka cerdas secara intelektual, ya, kaya secara materi, ya, tetapi korup secara moral. Itu situasi umum. Situasi umum itu berdampak kepada hidup kegerejaan di Korintus. Sifat yang kita sebut tadi bahwa mereka cerdas secara intelektual ada di gereja, makmur secara materi ada di gereja Korintus, tapi korup secara moral juga ada dalam kehidupan jemaat Korintus. Nah, pola hidup yang demikian masuk ke dalam kehidupan gereja dan dilakoni jemaat Kristen. Nanti Abang Inang boleh baca dalam 1 Korintus pasal 1 yang menjadi lanjutan dari topik minggu atau nats minggu kita pada hari ini, sampai kepada dengan bagaimana mereka jatuh ke dalam perkubu-kubuan, ya, pengkotak-kotakan, imannya masih iman kekanak-kanakan, mereka juga tidak peduli dengan orang lain. Kalau Pekanbaru tadi kita sekali lagi sangat mengapresiasi bagaimana kepedulian kita kepada orang lain, kepada pihak lain, kepada saudara-saudara kita yang lain. Dalam pasal 11 kita menemukan bagaimana jemaat Korin tidak peduli dengan orang lain, dan lanjutan ke pasal-pasal berikutnya. Pertanyaannya, mengapa orang Korintus miskin dalam kepedulian, miskin perhatian? Miskin kepedulian, miskin perhatian. Kalau Sokrates bilang, dia bilang adalah pengenalan diri. Pengenalan diri ini penting. Kalau dalam bahasa lain dibilang gnoti seauton, jadi pengenalan diri. Kalau bahasa Batak lebih keren, panadau diri. Pengenalan diri ini menjadi fondasi kebijaksanaan sejati. Kalau tadi kita tanyakan mengapa orang Kristen miskin dalam kepedulian, berarti dia kurang pengenalan diri. Bapak Ibu saudara-saudara tentu pernah membaca bagaimana akhirnya, endingnya ketika satu butir telur burung Raja Wali yang dierami oleh seekor ayam. Jadi ketika telur burung Raja Wali ini menetas, karena selama ini dia dierami oleh ayam, seekor ayam, maka dia berperilaku seperti ayam. Dia tidak kenal dirinya. Seandainya dia mengenal dirinya bahwa dia adalah Raja Wali, dia tidak akan berpikir dan berperilaku seperti ayam.
Tapi karena dia selama itu dierami oleh seekor ayam, maka ketika menetas, burung Raja Wali hanya tahu bahwa dia adalah bagian dari ayam. Gnoti euton, mengenal diri. Orang yang mengenal diri tidak miskin kepedulian, tidak miskin perhatian. Nah, ini yang diingatkan Paulus. Diingatkan Paulus kepada jemaat Korintus, supaya mereka memahami bahwa kekayaan yang telah dianugerahkan kepada mereka, agar mereka memahami bahwa kekayaan mereka adalah anugerah Allah. Anugerah Allah untuk juga bagaimana mereka memakai kekayaan. Dan mereka diingatkan bahwa kekayaan yang mereka peroleh itu diawali dengan ketika Allah memanggil kita dalam persekutuan dengan Kristus. Amanginang menjadi kaya, saudara-saudara menjadi kaya ketika Allah memanggil kita masuk ke dalam persekutuan dengan Kristus. Ketika Allah mengangkat kita, memanggil kita, menarik kita dalam persekutuan dengan Kristus, tarikan itu diikuti oleh anugerah. Basa-basa dalam bahasa Batak. Anugerah. Dan anugerah yang kita alami adalah sebagaimana Paulus katakan, kaya dalam segala perkataan, kaya dalam segala pengetahuan. Kalau topik minggu kita mengatakan kaya dalam segala hal. Tapi kalau kita mau lebih tajam melihat perkataan Paulus, maka kita kaya minimal dalam dua hal yang boleh kita periksa pada hari ini. Kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan. Orang yang mengenal diri, dia akan berkata, saya kaya dalam Kristus. Dan kekayaannya ada dua. Dia kaya dalam perkataan, nanti berkaitan dengan kesaksian. Kemudian kaya dalam pengetahuan yang berkaitan dengan wawasan spiritual. Partodio, wawasan spiritual. Bapak Ibu yang berbahagia, kita semua satu minggu ini mungkin mengalami dua kekayaan itu. Amanginang mengalami kekayaan perkataan. Sehingga ketika dalam perbincangan kita sering berkata, ketika kita dipuji akan keberhasilan, sebagian besar mungkin kita berkata, semua itu karena Tuhan. Semua itu karena belas kasih Allah. Amanginang mungkin satu minggu ini remaja Naposo Bulung, pemuda-pemudi mungkin mengalami yang namanya kekayaan pengetahuan yang berkaitan dengan wawasan spiritual. Sehingga satu minggu yang lalu sampai kemarin Sabtu, segala hal yang kita lakukan adalah orientasinya, senangkah Allah? Sukakah Tuhan? Sebelum kita mengawali segala sesuatu, kita pertanyakan secara spiritual, layakkah? Sesuaikah? Berkenankah dengan firman Tuhan? Bapak Ibu yang tamatan dari Nomensen, mungkin tidak lupa yang disebut dengan Pro Deo et Patria, atau mungkin dalam pergulatan politik ada istilah Vox Populi, Vox Dei, yang dua hal yang menarik tapi tidak sama. Hanya kita mau dikatakan kalau di Universitas Nomensen Medan atau HKBP kita Pro Deo, lebih dahulu segala sesuatunya untuk Allah,
Jadi segala lulusan yang dari Nomensen punya statement spiritual pertama sekali. Ketika dia sudah punya ilmu, dia mengatakan untuk Allah. Atau kita mau katakan segala dinamika belajar mengajar di Universitas HKBP Nomensen punya statement haporseon spiritual mengatakan segala sesuatu pro Deo, untuk Allah. Sehingga seharusnya di Nomensen itu tidak boleh ada perang saudara gitu ya, dalam arti tanda kutip perang saudara antara fakultas ini dengan fakultas ini, tidak boleh sebenarnya. Karena semua mengawali dengan kata-kata pro Deo. Berarti semuanya mekanismenya segala macam dunia, universitasnya harus dalam keadaan damai sejahtera. Tapi itu menjadi PR besar. Nah, ketika sudah lebih dahulu pro Deo, maka ilmunya diterapkan. Pro Deo et patria. Untuk negara, untuk masyarakat, untuk kemajuan dunia. Di sisi lain, suara rakyat, suara Allah katanya. Vox populi, vox Dei. Tapi itu diawali dengan pertanyaan, apa yang mesti kita lakukan ketika kita sudah mengalami kekayaan dari Tuhan? Maka orang yang mengalami kekayaan dari Tuhan, dia tidak boleh diam. Dia bertindak, bersekutu, yang kita sebut dengan gereja kita sebagaimana tadi warta itu ada koinonia, persekutuan. Lalu ada marturia, bersaksi. Ketika mereka bersekutu, itu menjadi vox populi yang diarahkan menjadi inilah suara Tuhan. Suara persekutuan yang diterapkan dalam kehidupan sosial dan yang awalnya digerakkan oleh tadi yang kita sebut dengan panggilan ke dalam Kristus menjadi diterapkan dalam kehidupan dunia ini, akhirnya berubah menjadi vox Dei, suara Allah. Suara kepedulian Amanginang adalah suara Allah. Tetapi yang diawali dengan ditariknya Amanginang ke dalam persekutuan dengan Kristus, sehingga kita menjadi kaya dalam hal. Ada beberapa dari kita mungkin tidak bisa memberikan materi, tetapi kita melayangkan doa supaya saudara-saudara kita semakin dikuatkan. Hidup dalam ketabahan, belajar menerima segala sesuatu yang terjadi meskipun itu tidak diinginkan. Karena itu kita mau koreksi. Ada dua manfaat. Anugerah, basa-basa. Ada dua anugerah, ada manfaatnya dua. Amanginang menerima kekayaan dari Tuhan. Pertama, memampukan kita semua, gereja, untuk bersaksi tentang Kristus. Jadi kalau kita melimpah dalam segala hal, kaya dalam segala hal. Karena kita sebut tadi bahwa yang pertama sekali kekayaan kita adalah perkataan. Kaya dalam perkataan berkaitan dengan saksi. Ucapan kita harus menjadi ucapan yang meneduhkan. Ketika kita memperoleh sesuatu yang lebih dari hari kemarin, jangan merubah cara kita untuk menjawab orang. Jangan merubah kita untuk berbuat baik. Ketika Amanginang sudah terima sesuatu yang lebih dari Tuhan, kiranya tidak merubah cara Amanginang menilai orang. Yang mau kita harapkan adalah semakin baik menilai orang, semakin baik merespon. Jangan jadi angkuh, sebab perkataanmu bisa membuat orang menjadi sakit hati. Semakin engkau tinggi, semakin engkau harus melihat ke bawah. Semakin memiliki segala sesuatu, harus semakin mengingat
Siapa saya? Yang kita sebut dengan tadi pengenalan diri atau gnoti seauton. I sedoau. Amanginang semakin memiliki dari Tuhan, harus semakin bertanya, siapakah saya? Jangan merubah sesuatu atau cara merespon orang ketika kita sudah memiliki lebih dari Tuhan. Bersaksilah. Jadi kalau Johann Sebastian Bach, tahu ya, Johann Sebastian Bach, musik klasik, terkenal dalam musik klasik. Dikabarkan bahwa dalam setiap gubahan musiknya, karyanya Amanginang, setiap atau awal dari setiap yang dia gubah, dia selalu torehkan kalimat Jesu Juva. Jesu Juva. Kalau sederhananya begini, Yesus tolonglah aku. Jesu Juva. Yesus tolonglah aku. Ya, dia kaya dalam perkataan. Dia mau bersaksi tentang Kristus. Karena itu setiap dia mengubah musiknya atau rangkaian dari gubahannya, setiap mengawali Jesu Juva, Yesus tolonglah aku, dia tidak lupa menuliskannya. Dan ketika sudah selesai, dia juga mencantumkan pada akhir dari karyanya itu, dari gubahannya itu dengan kalimat Soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kaya dalam perkataan, kita dimintakan. Engkau harus bersaksi. Sebab engkau boleh berkata-kata. Sebab engkau boleh berbicara. Engkau tidak boleh diam tentang kekayaan Tuhan. Ungkapkan. Utarakan. Perkataan yang kita ucapkan terhadap orang lain menjadi berkat, menjadi keteduhan. Nasihat Amanginang untuk anak-anak, untuk saudara yang di sekitar kita harus menjadi motivasi. Jadi harus ada anugerah atau kekayaan yang menjadi motivasi. Menasihati orang, memberikan kepada dia keyakinan, itu adalah kekayaan. Dan itu diucapkan. Lalu manfaat yang kedua, anugerah yang sudah kita terima dari Tuhan adalah bagaimana kita atau gereja kita tidak bercacat, tadi disebutkan, sampai dengan kedatangan hari Kristus. Tidak bercacat, dang ngartihas katanya dalam bahasa Batak. Tidak bercacat sampai dengan kedatangan Kristus. Pertanyaannya, siapa yang tidak bercacat di kita ini sekarang yang ada hadir di sini? Bukankah kita adalah kumpulan orang pendosa? Tapi kita adalah yang telah dikuduskan. Kita adalah kumpulan orang-orang yang berdosa, tetapi yang telah dikuduskan. Sehingga ada perkataan, aku percaya kepada Roh Kudus. Adanya satu gereja yang kudus. Kudusnya di mana? Karena setiap kita mengatakan, aku percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus pada akhirnya digolongkan, pada akhirnya dimeteraikan sebagai gereja atau persekutuan yang kudus. Meskipun kita adalah kumpulan orang-orang berdosa. Merek kita orang berdosa, tapi bungkusannya adalah orang kudus karena telah dibungkus oleh statement saya percaya
kepada Yesus. Hidupnya berada dalam Kristus. Setiap orang berdosa yang hidupnya berada dalam Kristus adalah orang kudus. Sehingga kita harus mempertahankan itu. Amanginang berbuat baik, berkata dengan baik, tujuannya adalah mempertahankan jati diri sebagai peserta sorga. Bukan tidak ada gunanya berbuat baik, Amanginang. Bukan berarti kita dengan berbuat baik supaya masuk sorga, tidak. Tetapi Amanginang berbuat baik karena telah masuk ke dalam daftar peserta sorga. Jadi berbuat baik adalah mempertahankan kepesertaan kita sampai ke sorga, sampai kepada kehidupan kekal. Bahkan sampai dikatakan di sini kedatangan Kristus. Ketika Yesus Kristus datang bukan lagi ada hari untuk berkata, Tuhan jangan dulu tebang, jangan dulu rusak. Izinkan saya bertumbuh. Tidak boleh lagi ketika Yesus datang. Karena itu perlu kita berbuat baik, perkataan kita baik, Amanginang, sampai dengan kedatangan Kristus. Jadi tidak sia-sia kebaikan yang kita buat. Tidak sia-sia perkataan yang Amanginang ucapkan 1 minggu yang lalu. Perkataan yang membangun, perkataan yang mendorong orang supaya jauh lebih baik. Sebab kita sedang mempertahankan, minimal itu pemahaman kita, keterpanggilan, kepesertaan kita yang tertulis, yang sudah ada listnya kita sebagai peserta surgawi kelak ketika Yesus datang untuk kedua kali. Jadi jangan pernah berlelah untuk berbuat baik, meskipun kanan kiri kita mungkin ada yang bersuara-suara yang agak mungkin menyinggung perasaan. Gak apa-apa. Fokus saja berkata, saya berkata baik, saya berbuat baik ini karena saya sudah dibaikin Tuhan. Dan sebagai bagian dari ucapan terima kasih saya kepada Tuhan karena Dia telah memberikan kesempatan bagi saya untuk melihat sorga meskipun saya masih di dunia, dan meyakinkan saya bahwa saya turut masuk ke dalam kekekalan. Meskipun kadang kita tidak paham apakah itu kekekalan. Hanya kita percaya ada kekekalan, karena kekekalan diawali ketika semua orang hidup dalam Kristus. Sebab hanya Dia adalah jalan keselamatan. Jadi begitu ya, Amanginang, jangan berlelah untuk berbuat baik, mengucapkan hal-hal baik, hindari hal-hal yang menyakiti hati dan perasaan orang lain. Sebelum mengucapkan sesuatu yang tidak baik, pikirkan dulu. Kalau kita mau mengalamatkan satu kalimat yang menyakiti hati seseorang, pikirkan bahwa di samping dia ada orang tuanya, di samping dia ada mungkin sanak saudaranya, di samping dia mungkin ada orang tua atau anak-anaknya. Pertimbangkan ketika ucapan sebelum dikeluarkan, pertimbangkan. Sebab kata yang sudah keluar dari kita tidak akan pernah kembali kepada pemilik. Dia akan lepas begitu saja menjadi milik orang lain. Orang yang percaya, orang yang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, mengalami kekayaan perkataan dan kekayaan pengetahuan. Sehingga Amanginang menjadi saksi-saksi yang hidup, saksi-saksi yang bisa membuat dunia ini jauh lebih hijau, jauh lebih sejahtera, jauh lebih berdamai. Kiranya 1 minggu ke depan kita menjadi pribadi yang kaya dalam segala hal, yang dimulai dari 2 hal. Saya harus kaya dalam perkataan. Saya akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saya akan kaya dan harus kaya dalam pengetahuan yang orientasinya tentang spiritual. Sehingga setiap langkah kita 1 minggu ini sampai dengan hari Sabtu yang akan datang dipertimbangkan dari firman Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Bapa Surgawi, Tuhan Allah kami dalam Yesus Kristus. Roh kebijakan telah Engkau berikan kepada kami dengan Roh Kudus sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu, menjadi keluarga yang Tuhan berkati, menjadi pribadi yang Tuhan pakai sampai hari ini. Firman-Mu berdaulat dalam hidup kami. Dan 1 minggu ke depan kami percaya penyertaan Tuhan 1 minggu yang lalu akan berlanjut dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk warta jemaat yang kami telah dengarkan. Bapak kiranya juga memberkati segala pelayanan gereja Tuhan 1 minggu ke depan, khususnya untuk saudara-saudara kami yang dalam kondisi kurang sehat, proses kesembuhan mereka Tuhan bantu, berkati segala makanan dan obat, bahkan tindakan peralatan medis yang kemungkinan akan dipakai juga sebagai bagian dari cara Tuhan menyembuhkan. Engkau juga berkati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan kiranya juga memberikan kesejahteraan dan dalam sukacita mereka mensyukuri ulang tahun tersebut. Tuhan kiranya juga memberikan pengajaran sehingga perayaan dan ucapan syukur mereka layak di hadapan Tuhan. Bapa kami yang baik, Bapa Surgawi, terima kasih untuk seluruh kemampuan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh hadir dalam persekutuan dalam ibadah minggu kami di gereja Tuhan HKBP Hang Tuah Pekanbaru. Saat kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, sebagaimana Tuhan menghantar kami ke dalam persekutuan dengan-Mu di gereja ini, Engkau juga akan menghantarkan kami kembali ke rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Dan jika selepas dari ibadah kami ini ada beberapa hal yang akan kami kerjakan, ada beberapa hal kegiatan yang akan kami lakukan, Roh Tuhan menuntun kami sampai dengan menyelesaikannya. Dalam nama Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Marilah kita melanjutkan pujian kita kepada Tuhan sembari kita memberikan persembahan. Kau berikan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu dan shalom bagi kita semua.